It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputra. Oke Mas, football time kali ini kita akan membahas tentang deretan ataupun calon wonderkid yang akan bersinar di Liga 1 2021 Mas. Nah ini sebelum masuk ke situ kita kan akan memberikan sebuah kabar yang cukup menggembirakan Mas bagi para pemain bola di tanah air. Apa ini Mas? Apa ini kabarnya nih? Itu adalah sebuah kepastian yang setelah sekian lama kita nantikan Mas, yaitu akan digelarnya Liga 1 2021 pada 20 Agustus 2021 mendatang. Nah, tapi kalau tidak ada halangan lain ya Mas gitu. Nah, tapi ini ya juga cukup mengagetkan juga Mas, kayak terkesan dadakan kan memang. Karena kan memang para pemain dari beberapa tim itu kan ada yang sempat pulang ke luar negeri juga dan sebagainya. Lalu nanti dampaknya kira-kira gimana tuh Mas? Kayak Geoffrey Castillion, kayak Markok, Mohamed Rashid itu kan masih di luar negeri tuh. Padahal kalau sampai sini kan otomatis dia harus jalani karantina dulu. Itu juga menjadi persoalan baru Mas, karena kan mengingat saat ini mungkin 2 minggu lagi ya Mas sampai ke off. Nah mungkin 2 minggu tersebut kalau bilang mepet juga cukup mepet ya Mas, apalagi untuk pemain asing tadi yang saat ini belum bergabung di klubnya masing-masing. Tapi kali ini kita tidak terlalu membahas tentang itu Mas, biar dipikirkan oleh masing-masing pelatih ya. Ya PR-nya para pelatih itu Mas. Nah kali ini kita bahas tentang tadi Mas, setidaknya ada 7 nih Mas, 7 pemain yang berpotensi menjadi akan bersinar nanti di Liga 1 2021. Dimulai dari yang pertama yaitu ada siapa Mas? Nah ini Mas, kita akan mengulik tentang wonderkid lokal yang bakal unjuk gigi nih bersama klubnya di Liga 1 Indonesia 2021. Untuk yang pertama ini kita sebutkan saja langsung Mas, yaitu ada pemain PSIS Semarang siapa Mas? Kira-kira Mas? Nah kalau ini 19 tahun. Benar. Adalah seorang back sayap kalau tidak salah. Benar. Nah, benar Mas. Nah, ini kan kabarnya memang kalau Pratama Arhan ini kan lagi booming juga nih Mas, bersama Rizky Ridho dan juga mungkin beberapa pemain muda lainnya. Itu kan baru naik nih namanya kan. Beberapa kali juga memperkuat timnas, bahkan nih di usianya yang masih muda ini Mas, usianya kan 19 tahun nih. Ini udah mencicipi caps bersama timnas senior ini kan luar biasa banget nih Mas. Kemarin aja isunya mau dibeli sama Pohang Steelers di Korea Selatan, tapi nggak tahu tuh, itu baru rumor sih sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan benar-benar terrealisasi karena memang ini pemain berbakat. Identik apa nih Mas? Apa? Ini pemain ini identik apa nih kalau main? Tendangan bebasnya sama kan. Lemparan ke dalam, bener Mas. Ya, itu tadi terkait dengan Pratama Arhan, sekarang masih memperkuat PSIS Semarang ya Mas ya. Ini kemarin Liga 1 2021. Pratama Arhan ini kan kemarin juga kan Mas menyabat sebagai pemain termuda terbaik ya di bener. Piala Menpora 2020. Piala Menpora. Nah, itu tadi terkait dengan Pratama Arhan Mas, pemain dari PSIS Semarang yang kemungkinan besar bisa menjadi wonderkid atau mungkin pemain terbaik nih, syukur-syukur pemain terbaik di liga ataupun di pemain terbaik muda atau pemain muda terbaik di Liga Indonesia 2021. Nah, selanjutnya ada siapa Mas Elvan? Yang kedua adalah pemain dari Persija Jakarta. Tebak siapa Mas? Waduh, Persija Jakarta banyak Mas. Ada Ismail Sofyan, ada wonderkid Mas, bukan. Wonderkid. Wonderkid itu antara Taufik Hidayat mungkin atau Brevatari atau mungkin Niko Afrianto. Biasanya itu ya dimana. Kira-kira siapa Mas Irwan? Nah, itu tadi kan yang disebutkan memang nama-nama pemain muda yang dimiliki oleh Macan Kemayoran saat ini. Ini ada satu nama yang mungkin akan lebih terang lah sinarnya, yaitu adalah Brevatari Mas. Ini juga seangkatan dengan siapa tadi? Pratama Arhan dari PSIS Semarang. Bahwa ini siapa? Brevatari saat ini juga masih berusia muda Mas. Ya 19 tahun dan ini juga kemarin sempat mencicipi juga caps timnas senior bahkan. Nah, ini ngomong-ngomong para pemain muda ini memang lagi ajang-ajangnya nih. Terlepas juga kegemaran Sintayong itu kan menggunakan tenaga dari pemain-pemain muda nih untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, ini kesempatan dari mereka untuk unjuk gigi dari sejak dini ya. Dari umur 19 tahun, 18 tahun. Nah, itu ajang mereka untuk menunjukkan diri nih. Kesempatan Mas banget nih Mas untuk tampil di timnas Indonesia. Dan ini memang menjalani debut ya Mas malah di Persija Jakarta ya.
Dan juga di Liga 1 bahkan nanti juga akan menjalani debut bersama Persija Jakarta. Karena kan memang sebelumnya ini belum pernah bergabung dengan klub profesional ya. Itu berawal sebuah Garuda Selection ya Mas. Nah, dan ini juga nanti di Liga 1 2021 menjadi ujian baru bagi seorang Brevatari. Apalagi kan kemarin di Piala Menpora juga sudah teruji Mas. Itu menjadi super sub dari Persija Jakarta bersama untuk menggantikan seorang Marco Simic. Di Piala Menpora sudah tampil sebanyak 4 kali dan ada 1 gol yang membuat dirinya juga bersaing dengan Tata Marahan untuk menjadi pemain terbaik di Piala Menpora tersebut. Benar banget Mas, karena memang kalau kita lihat dari Brevatari ini memang pemain kelahiran Papua nih Mas ya, pemain kelahiran Papua yang bahkan emasnya itu malah ketemunya malah nanti di Persija Jakarta nih kalau saya prediksi juga Mas, bersama Osvaldo Hai juga di situ. Nah terus untuk pemain selanjutnya ada dari PSS Sleman Mas. Nah ini bombernya nih Mas, kemarin juga on fire nih di Piala Menpora. Kira-kira siapa nih Mas Elvan? Ini juga satu angkatan juga sama Brevatari dan juga kemarin baru dipanggil juga di kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar bersama timnas Indonesia. Siapa Mas Elvan? Kira-kira Mas? Posisinya sebagai penyerang ya Mas? Striker. Benar, ini adalah seorang Sadam Ghaffar. Benar banget Mas. Sadam Ghaffar nih. Kita telisik dikit nih tentang siapa itu Sadam Ghaffar. Sadam Ghaffar itu namanya mulai booming ketika membela PSS Sleman di ajang Piala Menpora 2021 silam. Nah ini memang penampilan dia itu mengingatkan kita pada bomber-bomber house goal nih Mas, di bomber-bomber house goal lokal di Indonesia, karena memang kemampuan headingnya, kemampuan dia penempatan posisinya itu nggak kalah kayak pemain-pemain asing yang ada di Indonesia. Ini udah teruji nih, dari 19 tahun ini sudah teruji nih bakat dan juga kemampuan emasnya ini. Nah, ini tinggal diasah dari pelatih PSS Sleman saja di Dejan Antoning. Apakah nanti ketika dia berlaga bersama Laskar Super Elja, apakah dia bisa berkembang atau tidak? Ini tergantung dari tim kepelatihan juga Mas. Nah itu adalah Sadam Ghaffar. Untuk selanjutnya ada siapa Mas Ilwan? Oke, selanjutnya yang juga tidak kalah ini sebenarnya sudah lama terdengar Mas, nama pemain yang akan saya sebutkan tadi, pemain keempat ya yang akan berpotensi sebagai wonderkid di 2021, yaitu adalah seorang gelandang milik Persib Bandung. Nah, ini memang Persib Bandung ini selalu memunculkan talenta-talenta muda Mas, setelah ada Febri Aryadi, ini juga ada Beckham Putra. Beckham Putra juga merupakan adik kandung dari seorang Giorgiola. Nah, kualitas dari Beckham Putra juga lebih kalau dibandingkan tadi Sadam Ghaffar dan juga Pratama Arhan maupun juga Brevatari ini lebih berpengalaman jauh Mas, karena kan juga memang mengawali dari timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun ya Mas. Ya, betul sekali Mas. Benar. Kemudian juga sempat juga masuk ke U23 dan tidak menutup kemungkinan juga dipanggil ke timnas senior ya. Tapi belakangan ini sempat diabaikan ini Mas, Beckham Putra dari seorang gelandang Persib Bandung ini sering belakangan ini diabaikan oleh pelatih timnas Indonesia. Nah, mungkin bener Mas. Nah, ini karena memang kalau kita lihat itu Beckham Putra itu kalau tanda kutip ini kan pemainnya ditemukan oleh Indra Syafri, dan itu kan dia itu satu angkatan dengan Ilhamuddin. Iya, dia satu angkat dengan Ilhamuddin, Putu Gede lah. Itu memang kalau sekarang mungkin udah eranya udah berkurang nih Beckham Putra nih di timnas Indonesia muda. Karena ada Brevatari, ada Sadam Ghaffar dan sebagainya tadi. Nah, tapi kalau di level timnas, kalau di level Persib Bandung ini juga Beckham Putra ini sebenarnya sedikit banyak mendapatkan kesempatan bermain Mas, karena memang posisinya sebagai seorang gelandang dan cukup masih muda. Di Persib Bandung sendiri kan itu di posisi gelandang banyak banget Mas pemain-pemain yang berkualitas tentunya, dan itu membuat seorang Beckham Putra ini sering hanya menjadi pemain cadangan, dan itu baru dimainkan sebagai pemain kedua di babak kedua, dan untuk sebagai starter saja juga cukup sulit ya Mas Beckham Putra. Tapi pada beberapa musim terakhir, khususnya pada Piala Menpora kemarin, ini malah mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak Mas, karena memang pada Piala Menpora kemarin kan Persib Bandung memiliki ya di sektor gelandang. Ini kan dikenal juga sebagai super sub ya Mas ya, Beckham Putra. Nah, lanjut Mas, ada siapa lagi Mas setelah Beckham Putra? Nih, untuk selanjutnya nih Mas, selanjutnya nih ada seorang anak dari pesepak bola legenda dari Surabaya nih Mas. Nah, anak dari seorang bek tangguh juga Mas di masanya. Siapa Mas Elvan kira-kira Mas? Yo, Pujo Sugiantoro. Bener banget nih, walaupun pecinta Arema tapi ya tahu ya Mas ya, terkait dengan legenda dari Persebaya nih.
Tapi yang dimaksud ini bukan bejonya, Mas. Oh, ya. Nah, ini kan memang terkait dengan Bejo Sugiantoro tentunya identik dengan anaknya sekarang nih, Mas. Seakan seperti pepatah itu buah tidak jatuh dari pohonnya, buah tidak terlalu jatuh dari pohonnya. Nah, ini sama nih kayak Rahmat Irianto ini juga posisinya sama di bek tengah. Terus juga dia model cara mainnya juga sama dengan ayahnya. Dan juga memang kalau dilihat nih sosok leadershipnya juga udah ada dari dini, dari sejak memperkuat timnas Indonesia junior juga U19 dan sampai sekarang di level senior juga kan kemarin Mas di kualifikasi Piala Dunia. Tentu memang Rahmat Irianto ini nggak bisa kita kesampingkan dari 7 wonderkid tadi atau 6 ya Mas, 6 wonderkid yang mungkin akan bersinar di Liga 1 2021 bersama Persebaya Surabaya. Tapi ini sebenarnya ada sebuah pertanyaan, Mas. Sebenarnya ini posisi dari Rahmat Irianto ini sebagai center back atau justru gelandang bertahan nih, Mas? Karena kan sering kali menempati dua posisi tersebut, Mas. Nah, ini kalau terkait dengan beberapa peran yang sering dimainkan oleh Rahmat Irianto, nah ini memang pemain ini kan bisa dikatakan ada dua posisi spesial nih, Mas. Dia bisa sebagai jangkar di lini belakang dan dia bisa jadi gelandang box to box di lini tengah. Karena dia juga tipikal permainannya sama seperti Bejo Sugiantoro, Mas. Mainnya keras, tackling, dan juga memang kalau kita lihat juga ketenangannya dia di lini belakang ataupun di lini tengah itu pengaruhnya sangat besar bagi klub ataupun timnas Indonesia. Jadi spesial dua posisi tadi, Mas, di posisi back tengah maupun dari gelandang bertahan tadi. Oke, Mas. Nah, itu tadi terkait dengan 6 wonderkid yang mungkin akan moncer di Liga 1 2021. Mas Herman ada tambahan nggak kira-kira? Waduh, ini saya mau menyebutkan wonderkid dari Arema FC, Mas, tapi kayaknya kok tidak kalah bersinar, Mas, dari 6 wonderkid tadi, Mas. Tapi kalau saya sebutkan juga sebenarnya ada seperti Feby Eka Putra. Pemain label timnas, Mas, nggak apa-apa disebutkan aja. Nah iya, tadi seperti Feby Eka Putra di Arema FC itu kan juga berlabel timnas Indonesia, dan juga ada seperti Jayus Haryono, ini juga pemain gelandang dari Arema FC juga seperti permainan seperti Haryono ya, Mas, seperti Haryono. Nah, ini memang kalau tadi dari disebutkan Mas Iman tentang Feby dan juga Jayus tadi memang nggak terlepas dari Arema FC ya, Mas ya. Karena tapi kalau ngomong-ngomong Feby kan itu juga baru saja bergabung sama Singoedan kalau nggak salah ya, Mas ya. Karena kan kemarin itu sebelumnya tuh ketika membela timnas itu malah banyak mendapatkannya itu ketika dia membela Persija Jakarta. Ya, Mas. Baru beberapa tahun ini mungkin kan direkrut ke Arema FC. Nah, kabarnya memang Feby Eka Putra ini kan dipinjamkan ya dari Persija Jakarta, tapi entah mungkin sudah dipermanenkan atau belum ya, Mas. Kurang tahu juga, Mas. Kalau dilihat dari kabar yang beredar belakangan ini memang Feby Eka udah dipermanenkan, Mas, ke Arema FC. Karena memang kedua tim ini kan memang dikenal sangat dekat nih. Dan Arema. Nah, ada satu lagi tinggalan tadi, Mas, yaitu adalah Muhammad Rafli. Ini juga ujung tombak dari timnas junior dan juga sudah masuk diperhitungkan juga di timnas senior, Mas. Nah, ini Muhammad Rafli juga kan bukan pemain murni dari striker, Mas, iya kan? Nah, tapi sayangnya di Arema FC ini kekurangan menit bermain, Mas. Karena kan memang mungkin hanya kebanyakan diturunkan sebagai pemain cadangan atau super sub. Nah, benar banget, Mas. Nah, itu tadi terkait dengan wonderkid yang kemungkinan bersinar di Liga 1 Indonesia musim 2021-2022. Mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan kepada Football Time-nya. Kita tutup Football Time pada edisi kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.